Hai hai hai, apa kabar? Sekarang kita akan mulai memasuki materi pecahan. Jika kemarin Ananda semua mempelajari perkalian dan pembagian, sekarang kita akan membahas tentang pengertian pecahan, penentuan pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Kita juga akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Pengertian pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Maksud dari keseluruhan ini adalah bagian yang utuh. Kemudian jika dibagi-bagi, maka pembagiannya ini disebut pecahan. Secara umum, pecahan itu dituliskan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang yang merupakan bilangan yang dibagi, sedangkan B disebut penyebut karena merupakan bilangan pembagi. Nah, ada contohnya, misalnya ada pecahan 3 per 4, maka angka 3 itu disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Yuk kita pelajari lagi pengertian pecahan. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada gambar pizza. Ayo, kita semua pasti suka pizza. Kalau yang nggak suka pizza rugi deh. Nah, pizza ini utuh. Ya, kita lihat ada lingkaran pizzanya secara utuh. Nah, kita akan membaginya. Di sini akan dibagi menjadi 4 bagian, maka 4 bagian ini disebut penyebut. Ingat ya, penyebut. Lalu, kalian bisa melihat ada beberapa gambar. Kalau kalian lihat di gambarnya sudah Ibu berikan angka 1, 2, 3, dan juga ada yang 4. Nah, karena tadi pizza itu dibelah menjadi 4 bagian, maka lingkaran yang utuh ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 4 ini akan dibilang sebagai penyebut. Nah, kita lihat. Jika satu bagian saja berarti 1/4. Jadi 1/4 itu adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nah, sekarang ada yang dipotong setengah. Dipotong setengah kita lihat ada pecahannya 1, 2. 2 bagian dari 4 bagian. Maka ditulis 2/4. Artinya 2 bagian dari 4. Ada 2, 1, 2. Lalu jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Nah, kalau 3 bagian, maka kita lihat ada 1, 2, 3 dari 4 bagian. Maka ditulis 3/4. Nah, yang disebut pecahan itu yang 1/4, 2/4, dan 3/4, yaitu bagian-bagian. Nah, kalau yang lingkaran itu apa? Nah, kita lihat ya, ada berapa bagian tadi? 1, 2, 3, 4 bagian yang sama besar. Jumlahnya tadi berapa? 4. Nah, kalau lingkaran yang utuh ini pecahannya 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, artinya utuh. Nah, kalau 1 itu bukan pecahan karena belum dibagi-bagi. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki contoh soal. Jika kita lihat, Ibu akan mengambil contoh nomor 2. Ibu sudah mencoret-coret. Nah, kalau yang namanya pecahan, ini kan gambarnya diarsir, maka yang disebut pecahan atau bagian kita lihat yang diarsir. Nah, di sini Ibu sudah mencoret-coret. Ada gambar segitiga dibagi 3. Tadi apa? 1, 2, 3. Itu adalah jumlah pecahannya atau keseluruhannya yang disebut
penyebut. Ingat, penyebut 3. Lalu yang diarsir ada berapa daerah? Ternyata hanya 1. Maka yang kita ingat adalah yang diarsir sebagai pembilangnya adalah 1. Bu, masih nggak ngerti? Oke, kita cari cara mudahnya. Kalau yang namanya pecahan, cara mudahnya adalah kita lihat bagian yang diarsir dibagi dengan jumlah bagiannya. Tadi yang diarsir ada berapa bagian? Hanya 1. Jumlah pembagiannya berapa? Jumlah pecahannya ada 3. Maka penulisannya arsir dibagi jumlah sama dengan 1/3. Oke, nah sekarang kita akan mulai mengerjakan nomor 1, 3, dengan 4. Nah, kita lihat yang nomor 1 bentuknya lingkaran. Ibu akan bantu. Sekarang kita lihat lingkaran ini ada berapa bagian arsir? Nah, berarti sama dengan dibagi ada berapa bagian? Nah, jadi itulah yang namanya pecahan. Lalu nomor 3 ada kotak dibagi menjadi. Nah, yang diarsir ada berapa? Berarti pecahannya ya. Lalu sekarang yang nomor 4 ada lingkaran. Lingkarannya dibagi menjadi. Nah, itulah yang disebut penyebut. Sekarang bagian yang diarsirnya ada. Nah, itu yang disebut pembilang. Maka pecahannya adalah. Oke, sudah mengerti ya? Ibu tadi sudah membimbing kalian, membantu kalian mengerjakan nomor 1, 3, dan 4. Sekarang kita akan mulai. Kalau tadi kalian dibantu dengan gambar, sekarang kita langsung memasuki angka pecahannya. Nah, di sini ada soal 1/2. Tadi sudah dibilang bahwa pembilang adalah bagian yang akan dibagi, sedangkan penyebut adalah jumlah pembagi. Ibu bingung gimana ya? Nah, cara mudahnya kalian hanya perlu ingat bahwa pembilang itu adalah bilangan yang di atas, sedangkan penyebut itu selalu bilangannya di bawah. Itu cara mudahnya. Jadi, kalau kalian menghafal pembilang di atas, penyebut di bawah, gitu ya. Nah, maka yang disebut pecahan adalah bilangan yang di atas dibagi bilangan yang di bawah. Itu cara mudahnya ya, kalau menghafalkannya tetap namanya pembilang dan penyebut. Ini hanya cara mudah supaya kalian bisa menghafalkan, minimal mengerti terlebih dahulu. Berarti kalau 1/2, tadi apa? Pembilang adalah bilangan di atas. Berarti, nah, sekarang kalau penyebut adalah bilangan yang di bawah. Berarti, nah, kalian juga pasti bisa mengerjakan nomor 8 dengan 9. Di situ ada pecahannya 2/3, sedangkan nomor 9-nya 5/8. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang pecahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pecahan senilai berdasarkan gambar yang diarsir. Artinya, kalian akan mempelajari pecahan senilai dibantu oleh gambar yang diarsir. Ini merupakan cara yang termudah untuk mempelajari pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa sih? Nah, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilai pecahannya sama. Aduh, apa sih ini? Yuk kita mulai memperhatikan contoh yang sudah diberikan. Sebenarnya cara yang mudah dari gambar berarsir ini kita akan jauh lebih gampang. Di sini ada pecahan kalau 1/2 itu memiliki nilai yang sama dengan 4/8. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah 1/2 itu punya nilai yang sama 4/8. Kok bisa sih ketemu angka 4/8? Nah, sekarang kita lihat antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut dari dua pecahan ini ya. Nah, kita lihat kalau pembilangnya ada angka 1 dengan 4. Nah, biar 1 bisa jadi 4 ini dikalikan berapa?
dikalikan 4. Maka penyebutnya juga harus dikalikan 4. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Maka pecahannya adalah 4/8. Bu masih susah, gak ngerti. Nah, inilah kelebihan dari gambar yang diarsir. Kalian akan lebih mudah untuk menentukan pecahan. Yuk kita lihat di lingkaran yang pertama, yang 1/2, itu ada lingkarannya dibagi menjadi 2, sedangkan daerah yang diarsirnya 1. Maka pecahannya disebut 1/2. Memiliki nilai yang sama dengan lingkaran yang kedua. Nah, lingkaran yang keduanya itu ada dibagi berapa? Kita mulai dari yang diarsir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang diarsir ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4. Maka yang diarsir dengan jumlah bagiannya berarti 4/8. Ya, masih bingung? Yuk kita mencoba lagi latihan satu soal lagi yang di bawah. Nah, di sini ada angka 1/3 mempunyai nilai yang sama dengan titik-titik dibagi 6. Nah, titik-titiknya ini diisinya harus berapa? Nah, sekarang kita lihat ya. 1/3. Tadi Ibu bilang apa? Kita lihat pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Sekarang yang ditanya adalah pembilangnya. Berarti kita mencari perhitungannya di penyebut. Sekarang penyebutnya pecahan pertama di angka 3, sedangkan pecahan yang kedua penyebutnya di angka 6. Nah, supaya 3 menjadi 6 itu dikali berapa? Ternyata dikalikan 2 karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti kalau penyebutnya dikali 2, otomatis angka di atas pembilangnya harus dikalikan 2. Maka 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka pecahan kedua memiliki nilai yang sama, yaitu 2/6. Nah, seperti yang Ibu bilang, gambar berarsir ini merupakan cara yang termudah untuk mempelajari pecahan. Kalau kalian bingung dengan angkanya, kaliannya bingung, gak apa-apa. Kita bisa lihat gambar yang diarsir. Kalau kita lihat di lingkaran yang pertama, ada 3 bagian lingkaran. Ada 3 yang dibagi, sedangkan yang diarsirnya ada 1. Maka pecahannya 1/3. Sedangkan lingkaran yang kedua itu ada lingkarannya dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, berarti jumlah pembaginya ada 6. Yang diarsirnya ada berapa daerah? Nah, berarti pecahan yang kedua adalah titik-titik per 6. Kita lihat jumlah yang diarsirnya ya. Nah, kalian bisa mengerjakan yang kotak, lalu ada yang segi. Nah, di sini ada segi 1, 2, 3, 4. Ada juga yang segi 5. Nah, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soalnya. Oke, selamat mengerjakannya. Nah, sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk mengingat yang namanya pecahan senilai, yaitu bahwa pembilang dan penyebutnya akan dikalikan atau dibagi dengan nilai yang sama. Tadi kalau kalian lihat contohnya, yang penyebut dikalikan 2 berarti pembilangnya harus dikalikan 2, maka pecahannya memiliki nilai yang sama. Ingat ya, pembilang dan penyebutnya akan dikalikan atau dibagi dengan nilai yang sama. Nah, untuk materi hari ini, untuk pecahan bagian pertama, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi pecahan yang selanjutnya.